Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Sumayatul Ulia. NIM saya 2402010081. Saya dari kelas Sistem Informasi A. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemahaman perbedaan HTML dan PHP beserta video praktikumnya. Sebelum kita masuk ke praktikum, kita lihat dulu 10 perbedaan utama secara teori. Di sini saya ada perbedaan HTML dan PHP secara teori. Dari kategori pembanding, yang pertama, tempat eksekusi. Kalau HTML berjalan langsung di browser pengguna atau Chrome atau Edge. Kalau PHP berjalan langsung di server sebelum dikirim ke browser. Yang kedua ada proses pembacaan kode. HTML, kode bisa dilihat semua orang melalui view search. Kalau PHP, kode asli tidak bisa dilihat atau bersifat rahasia. Ketiga, ada kemampuan perhitungan. Kalau HTML tidak bisa melakukan operasi perhitungan, kalau PHP bisa melakukan perhitungan seperti tambah, kurang, dan lain-lain. Yang keempat, ada respon terhadap input user. Kalau HTML tidak bisa memproses data dari form, hanya bisa menerima ketikan tanpa bisa mengolahnya. Kalau PHP bisa menerima, membaca, dan mengelola data dari form. Yang kelima, perubahan isi otomatis. Kalau HTML, isinya tetap kaku atau statis. Tidak bisa berubah kecuali diedit manual. Kalau PHP, isinya bisa berubah otomatis sesuai waktu user atau database. Yang keenam, ada data penyimpanan. Kalau HTML, tidak punya kemampuan untuk menyimpan data permanen. Kalau PHP bisa menyimpan dan mengambil data dari database. Yang ketujuh, ada penggunaan sistem login. Kalau HTML tidak bisa membuat fitur login atau akun member. Kalau PHP bisa membuat sistem login yang aman dengan session. Yang kedelapan, ada ketergantungan software tambahan. Kalau HTML cukup pakai browser saja, sudah bisa jalan. Kalau PHP butuh web server seperti XMPP agar bisa jalan. Yang kesembilan, ada struktur penulisan. Kalau HTML menggunakan tag pembuka dan penutup seperti HTML dan body. Kalau PHP menggunakan tanda pembuka khusus, yaitu seperti ini ya tandanya, dan penutup seperti ini, tanda tanya dan cucuk. Dan yang terakhir, ke-10, ada interaksi dengan server. Kalau HTML tidak bisa berkomunikasi dengan server sama sekali, dan kalau PHP berfungsi sebagai jembatan penghubung antara website dan server. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang penjelasan struktur dasar HTML dan PHP. Pada struktur dasar HTML ada 3 bagian yang penting, yaitu HTML, head, dan body. Tag HTML adalah pembungkus utama. Semua kode web harus ada di dalam sini. HTML. Terus head. Head itu adalah otaknya atau judul informasi yang tidak terlihat langsung di halaman, seperti judul tab browser. Kalian nanti masukkan di dalam title di sini. Di sini adalah judul tab browsernya. Terus body. Di sini kalian tempat untuk coding. Kalian masukkan coding kalian di sini. Apa yang kalian tulis, apa yang kalian masukkan di situ, itu yang akan muncul di layar. Selanjutnya, penjelasan struktur dasar PHP. Supaya web kita lebih pintar, kita harus pakai PHP. Selalu awali dengan tag tanya PHP. Ini fungsinya untuk dimulai atau awalan. Lalu, untuk memunculkan tulisan PHP ke layar, kalian tulis di sini echo atau isinya. Kalian tuliskan di sini. Dan yang terakhir, jangan lupa akhiri dengan tanda seperti ini, tanya cucuk. Ini untuk akhiran. Tag PHP menandakan bahwa kode PHP dimulai, dan echo digunakan untuk menampilkan teks ke dalam layar.
Oke, selanjutnya saya akan tutorial praktikum perbedaan HTML dan PHP. Simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Pertama, kalian harus punya aplikasi XMPP dan Adobe Dreamweaver terlebih dahulu. Lalu kalian buka folder, pergi ke Windows C, dan ke XMPP, pilih htdocs, dan kalian buat new folder di sini. Di sini saya membuat folder tugas web. Lalu kalian masuk ke XMPP, start terlebih dahulu XMPP kalian. Sudah. Sekarang kalian masuk ke Dreamweaver. Pertama kalian buat filenya terlebih dahulu. Klik file, new, HTML, langsung create. Karena di sini saya sudah punya filenya, kita buka file, open, tugas, HTML, open. Di sini adalah coding saya untuk membuat HTML, yaitu saya memilih materi string konversi huruf kecil ke kapital. Teks aslinya ada Zulfa Sumayatul Ulya, echo, struper, teks. Kalau kalian mau nge-save, kalian Ctrl S, lalu kalian pilih mau di-save ke folder yang tadi kalian buat. Langsung kita buktikan, kita masuk ke Google Chrome. Silahkan klik di pencarian localhost, tugas web HTML. Tugas HTML. Di sini muncul materi string konversi huruf kecil ke kapital, teks asli Zulfa Sumayatul Ulya, dan hasil konversinya kosong atau tidak tampil. Sekarang kalian masuk lagi ke Dreamweaver. Kalian sekarang buat yang PHP. File, new, kalian silahkan klik yang ini, PHP, create. Karena saya sudah punya, jadi saya open, file open PHP. Di sini kode PHP saya. Ada PHP, teks, Zulfa Sumayatul Ulya, echo, struper. Ini adalah fungsi untuk merubah huruf kecil ke kapital. Lalu kita akan coba panggil di Chrome. Kita ke tab pencarian, localhost, tugas web PHP. Dan di sini muncul materi string konversi huruf kecil ke kapital, teks asli Zulfa Sumayatul Ulya, dan muncul di sini hasil konversinya. Jadi, dari uji coba praktikum perbedaan HTML yang telah dibuat menggunakan materi string, dapat disimpulkan bahwa ketika uji coba materi string yang mana terdapat teks asli Zulfa Sumayatul Ulya, nantinya kita akan mengonversi teks tersebut menjadi huruf kapital. Jika diuji coba memakai HTML, maka hasil konversinya tidak tampil atau kosong, seperti ini. Kosong, tidak ada hasil konversi. Tetapi jika memakai PHP, maka akan muncul output hasil konversi, yaitu Zulfa Sumayatul Ulya memakai huruf kapital seperti ini. Jadi yang membedakan, kalau HTML tidak ada hasil konversinya, tidak muncul atau kosong, tidak ada. Dan kalau PHP muncul konversi huruf kecil menjadi huruf kapital. Terima kasih. Sekian video praktikum dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.